Mari kita semua berdiri. Ibu minta Una pimpin kita doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Oke, sebelum kita belajar materi yang baru, Ibu ingin tanya kembali materi kita yang kemarin, yang kita sudah belajar kemarin. Masih ingat? Masih. Materi kita kemarin itu tentang apa? Oh iya, tentang wujud benda. Kalau wujud benda itu apa-apa saja? Benda gas, benda cair, benda padat. Benda gas itu apa saja? Tiga, parfum. Kalau benda padat itu apa saja? Buku. Patris? Meja. Ya, benda apa lagi? Kursi. Apa lagi, Ceril? Meja. Apa lagi? Tiga. Ya? Bingkai foto. Una. Masker. Asni. Papan tulis. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu semua itu termasuk benda. Oke. Termasuk apa? Benda padat. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu tema 3. Tentang apa di sana? Subtema 1. Iya, pembelajaran 4. Iya. Nah, jadi ini materi kita yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Nah, tujuan yang kita mau pelajari yaitu yang pertama, supaya anak-anak bisa menentukan benda dan non benda. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya anak-anak bisa menentukan bentuk benda apa, ukurannya bagaimana, terus warnanya. Yang ketiga, supaya anak-anak bisa menentukan arti lambang sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, menceritakan arti penting dari musyawarah. Pentingnya musyawarah. Itu tujuan yang anak-anak mau pelajari, yang mau dapat hari ini dalam pelajaran pada pagi hari ini. Jadi ada 4 tujuan yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita lihat materi yang pertama. Iya, materi kita yang pertama, Ibu minta coba anak-anak amati dulu benda-benda yang ada di sekeliling kelas ini. Lihat dulu, amati benda-benda yang ada di sekeliling ini. Sekarang, benda apa-apa saja yang ada di kelas ini, di dalam kelas ini? Siapa tahu? Patris. Papan tulis, bagus. Ceril. Meja, bagus. Ani. Kursi, bagus. Liana. Buku, bagus. Iwan. Pulpen.
Cahaya lampu, ini cahaya infocus. Jadi cahaya infocus ini juga termasuk apa? Non benda. Tepuk tangan untuk semuanya. Mari semuanya. Oke, sekarang kita mulai lihat tentang bacaan, teks bacaan. Nanti kita lihat sama-sama di layar. Di dalam bahan ajar itu juga ada bacaannya. Kita sama-sama baca di layar. Oke, bacaannya. Bacaan ini berjudul apa? Benda-benda dalam agamaku. Iya, judulnya tentang benda-benda di sekitar rumahku. Nah, sekarang ayo baca sama-sama. Lihat di layar sama-sama. Benda adalah sesuatu yang dapat dilihat. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Terus Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. ya. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana Membedakan benda dengan bukan benda? cara membedakannya? Apakah zat tersebut dapat dipegang atau tidak? Misalnya, yang bukan benda adalah cahaya dan panas. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi itu bacaannya. Nah, sekarang kita amati gambar. Ini gambarnya. Nah, gambar-gambar di sini yang pertama itu apa? Panas lampu, Yang berikut? minyak goreng, Berikut? cahaya lampu, Berikut? es, balon, suara, radio, hewan. Nah, sekarang mana-mana yang termasuk benda? Siapa tahu? Minyak goreng, Iya, duluan minyak goreng. Apalagi? Bona, radio, radio. Apalagi? Lawrence, ember, Patris, radio. Atika, es. Asni, hewan. Apalagi? Balon. Nah, itu semua termasuk apa? Nah, sekarang mana kelompok non benda? Ini apa? Panas api unggun itu termasuk non benda. Apalagi? Iya, suara. Apalagi? Lampu. Jadi panas api unggun, cahaya lampu, suara itu termasuk non benda. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih Pak? Nah, kalau sudah membedakan itu, sekarang kita masuk ke materi berikut. Kita selesaikan LKPD. Jadi di
PD-nya yang pertama bahasa Indonesia. Kita selesaikan dulu itu. Iya. Ya, LKPD yang pertama itu pertanyaannya adalah tulislah informasi yang diperoleh dari membaca teks yang berjudul benda di sekitarku. Nah, di situ diminta tulis bentuknya, ukurannya dan warnanya. Sekarang mulai sudah, ibu kasih kesempatan 5 menit. Silakan. Tulis yang rapi, bersih. Ya, sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah semua, Ani tolong kumpulkan. Ya. Jadi sudah semua untuk materi bahasa Indonesia sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah paham semua materi bahasa Indonesia ini? Sudah. Oke, kalau sudah paham semua, kita masuk ke materi yang kedua. Ya, materi kita yang kedua adalah tentang nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, khususnya sila keempat Pancasila. Oke. Tahu bunyi sila keempat Pancasila itu apa? Iya, apa itu bunyinya, bagaimana? Iya, tepuk tangan dulu. Kerakyatan terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini di dalam sila keempat itu dia berbicara tentang musyawarah. Tentang apa? Musyawarah. Apakah anak-anak pernah bermusyawarah di rumah dengan bapak, mama, adik, kakak? Pernah? Apa itu? Musyawarah tentang apa saja? Di rumah itu? Membagi tugas rumah. Pintar sekali Asni. Tepuk tangan untuk Asni. Oke. Membagi tugas rumah. Apa lagi musyawarah tentang apa lagi di dalam rumah? Dengan papa mama. Selain bagi tugas rumah, apa lagi? Iya. Ya? Membantu. Ya, musyawarah apa lagi di rumah? Iya, menceritakan pengalaman. Cerita kepada siapa? Iya, kepada ibu dan bapak. Iya, Atika. Menentukan tujuan wisata. Iya, mungkin Atika besok mau pergi wisata atau piknik. Malamnya itu sudah mulai musyawarah dengan bapak dan mama, kakak, adik. Besok tujuannya kemana? Bagus, pintar, tepuk tangan dulu. Oke, itu musyawarah di dalam keluarga. Nah, selain di dalam keluarga,
musyawarah itu terjadi di mana lagi? Sekolah. Nah, di sekolah. Nah, sekarang musyawarah di sekolah itu contohnya seperti apa? Di sekolah. Nasni. Iya, tentang tuh Nasni. Lagi tugas tiket. Oke. Selain itu apa lagi? Ani. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Ani. Oke. Penentukan atau pemilihan pengurus kelas. Masih ada? Masih ada musyawarah di sekolah itu? Selain bagi tiket harian, pilih pengurus kelas. Selain itu, musyawarah apa lagi? Kerja bakti. Bagi tugas kerja bakti di lingkungan sekolah. Iya toh? Iya, jadi itu musyawarah di sekolah. Sekarang musyawarah selain terjadi di rumah, di sekolah, di mana lagi? Di lingkungan masyarakat. Ya, contohnya seperti apa musyawarah di lingkungan masyarakat? Kerja bakti, pemilihan ketua RT RW. Ya toh? Nah, pemilihan kepala desa. Bisa. Itu musyawarah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi itu tentang musyawarah. Oke. Apa manfaatnya? Kita itu harus bermusyawarah. Baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Manfaatnya untuk apa? Kepentingan bersama. Untuk apa? Kepentingan bersama. Iya, manfaatnya untuk kepentingan bersama. Bagus, untuk kepentingan bersama manfaatnya. Manfaatnya berikut untuk mencapai atau mendapatkan kata apa? Sepakat atau kata mufakat. Itu manfaat dari musyawarah. Seperti di layar kita lihat manfaat musyawarah yang pertama itu apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, iya, dan mempererat tali persaudaraan. Oke, itu manfaat dari musyawarah. Jadi musyawarah itu punya manfaatnya. Nah, sekarang kita lihat kembali di sila keempat. Oke, kita mau melihat tentang arti lambang sila keempat. Lambang sila keempat itu apa? Apa? Banteng. Sekarang ibu tanya, kenapa orang memilih kepala banteng itu menjadi simbol dari sila keempat? Satu orang, siapa tahu? Iya, Ona. Karena banteng biasanya berkumpul. Binatang banteng itu sukanya apa? Berkumpul. Tepuk tangan untuk Ona. Salut. Iya. Jadi karena mengapa orang pilih banteng itu sebagai simbol dari sila keempat? Karena banteng itu adalah binatang yang sukanya berkumpul. Jadi di dalam sila keempat itu menunjukkan bahwa orang harus berkumpul, harus bermusyawarah. Nah, dari musyawarah itulah mereka dapat mengambil keputusan secara bersama-sama. Selain mengambil keputusan bersama-sama, dalam musyawarah itu juga dapat memecahkan masalah. Dapat apa? Memecahkan apa? Masalah. Jadi masalah kita di dalam rumah bisa dipecahkan apabila kita duduk sama-sama, musyawarah sama-sama dengan siapa-siapa? Bapak, mama, kakak, dan adik. Masih semangat? Iya. Halo anak-anak. Iya, semangat ya. Nah, sekarang kita masuk
manfaat dari bermusyawarah. Silakan kasih waktu 5 menit lagi untuk kerja KPD kedua. Mulai. Ya, sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kumpul. Lawrence, kumpul. Iya, masih semangat? Oke, kalau masih semangat, sekarang Ibu mau tanya kembali. Pelajaran kita hari ini yang pertama tadi tentang apa? Benda dan non-benda. Materi kita yang kedua tentang apa? Sekarang, materi pertama, benda dan non-benda. Apa-apa saja yang termasuk benda? Ember, meja, kursi, lemari, itu termasuk benda ya. Nah, sekarang non benda itu apa saja? Suara, angin, panas api unggun, cahaya lampu, itu disebut non benda. Nah, kalau begitu untuk materi pertama tentang benda dan non benda itu adalah ada benda mati dan ada benda hidup. Benda hidup itu apa saja? Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Manusia, hewan dan tumbuhan itu termasuk benda hidup. Sedangkan yang termasuk benda mati itu adalah gelas, buku, iya, dan masih banyak yang lain. Itu termasuk benda mati. Nah, benda itu mempunyai ukuran, bentuk, dan warna. Oke. Jadi, kalau ukuran, benda itu ada ukuran besar, ukuran kecil, dan ukuran sedang. Iya. Terus dilihat dari bentuknya, ada benda yang berbentuk apa? Bulat. Ada benda yang berbentuk segi empat. Ada benda yang berbentuk segitiga. Nah, itu bentuk-bentuk benda. Lalu kalau warnanya itu ada bermacam-macam warna. Contohnya warna apa saja yang anak-anak tahu? Merah, Putih. Iya, itu termasuk warnanya. Nah, kalau ini berarti anak-anak sudah paham semua ya? Atau ada yang belum paham? Paham atau belum? Nah, sudah paham semua. Berikut kita lihat materi yang kedua. Materi yang kedua itu tentang apa? Musyawarah. Nah, di dalam musyawarah itu kita melihat kegiatan musyawarah dilakukan untuk mencapai kata mufakat atau setuju. Oke, itu dalam musyawarah. Lalu perbedaan pendapat pada saat musyawarah itu merupakan hal yang wajar. Biasanya kita dalam musyawarah itu pasti ada beda pendapat. Nah, dari beda pendapat itu kita bermusyawarah bersama supaya mendapatkan kata setuju. Iya. Terus yang berikut kita melihat contoh kegiatan musyawarah yang dilakukan di lingkungan rumah.
Di sana ada membagi pekerjaan di rumah, menentukan tujuan wisata, menentukan peraturan di rumah. Jadi di rumah juga ada peraturannya. Nah, penentuannya itu dilakukan lewat musyawarah. Ya. Berikut contoh kegiatan musyawarah yang terjadi di lingkungan sekolah. Itu contohnya apa? Iya, musyawarah menentukan tugas kelas. Yang kedua, yang ketiga, ya. Yang keempat, ya, itu musyawarah yang dilakukan di mana? Sekolah. Terus yang berikut, musyawarah yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Itu contohnya apa-apa saja? Bakti. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kegiatan perayaan HUT kemerdekaan RI. Itu contoh kegiatan musyawarah yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sekarang kita lihat juga sikap-sikap, atau kita lihat juga tentang sikap-sikap. Iya, sikap-sikap yang harus dimiliki saat bermusyawarah. Oke. Itu sikap kita yang baik saat musyawarah itu apa-apa saja. Itu yang pertama apa? Oke, kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, ya, sopan santun terhadap teman yang lain. Kita sopan. Yang ketiga, iya, lapang dada. Ketika pendapat kita tidak diterima di dalam musyawarah. Kalau kita punya pendapat tidak diterima, kita harus terima dengan lapang dada. Tidak boleh ini saya punya lebih benar, dia punya salah. Jangan, itu berarti bukan musyawarah. Jadi di dalam musyawarah itu kita harus memecahkan masalah yang seperti itu. Selisih pendapat harus dipecahkan secara bersama-sama supaya mendapatkan kata setuju. Iya. Lalu yang berikut, berpikir terbuka. Yang berikut, tidak egois atau tidak boleh ingat diri. Yang terakhir, itu penting. Itu sikap-sikap yang harus kita miliki saat bermusyawarah. Sekarang, manfaatnya. Apa manfaat dari musyawarah tadi? Manfaat dari musyawarah itu yang pertama apa? Latih kita untuk menyampaikan pendapat itu dengan percaya diri dan sopan. Yang kedua, melatih kita untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, hasil keputusan kita dalam musyawarah itu, kita punya keputusan itu harus diambil, dapat diterima dan menguntungkan semua pihak. Itu. Yang berikut, masalah lebih cepat selesai dengan baik. Yang terakhir, mempererat persaudaraan. Jadi jalin hubungan kerjasama dan mempererat persaudaraan. Itu materi yang kita belajar hari ini. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Iya, ada apa? Tidak ada pertanyaan. Bagus. Berarti semua sudah mengerti ya? Betul? Iya, supaya Ibu buktikan bahwa anak-anak sudah paham, Ibu siapkan evaluasi. Ini kerja evaluasinya sendiri-sendiri ya.
sini. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah materi hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Semua sudah paham? Sudah. Oke, supaya belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah juga kita harus belajar lagi. Maka di halaman belakang dari bahan ajar ini ada PR, ya. PR untuk anak-anak pulang kerja di rumah. Paham ini? Iya, itu PR untuk kamu pulang kerja di rumah. Nah, untuk kegiatan besok, untuk kegiatan besok kita masuk ke tema, masih dengan tema 3. Subtema 1 tetap, tapi pembelajarannya kita masuk ke pembelajaran 5. Itu untuk materi besok. Jadi ingat ya. Jadi bahan ajar yang Ibu sudah bagi itu pulang belajar kembali di rumah, baca-baca sehingga besok pembelajaran kita besok itu berjalan dengan lancar. Jadi kita masuk ke materi pembelajaran yang ke-5 besok. Jadi hari ini kita cukup dulu sampai di sini. Sebelum kita pulang ke rumah, mari kita semua berdiri, kita berdoa dulu bersama.